Biasa aja. Ente berasa geli doang. Tuh. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Oja. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu atraksi dan tipu muslihan Habib Bahar. Ya, tipu muslihan. Jadi Habib Bahar ini seperti dukun. Dia itu bisa memberi orang ilmu kebal. Dan mungkin dia juga ada ilmu kebal. Katanya. Tapi ya tidak tahu ya. Kalau saya tidak percaya. Oke teman-teman, mari kita lihat dulu videonya sampai selesai. Agar kalian tidak salah paham. Putus. Langsung begini. Putus. Langsung begini. Udah Zen, sini Zen. Biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Tangan. Biasa aja. Ente berasa geli doang. Tuh. Biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Tangan. Biasa aja. Ente berasa geli doang. Tuh.
Ngerti? Kan sekarang kalau cuman paku sama besi tumpul saja putus, teman-teman. Jadi kalau kalian ada melihat pertunjukan seperti ini, itu hanya sekedar pertunjukan, teman-teman, untuk hiburan. Tapi kalau orang kebal, itu pembuktiannya bukan di benda keras. Atau bukan juga di benda lunak seperti mentimun, pisang, atau seperti paku, benda keras. Bukan, tapi di kertas. Itu kalau nggak mempan, karena kulit bukan keras, lembek. Nah, Jadi bagaimana? Kalian percaya kalau Habib Bahar ada ilmu kebal dan Habib Bahar bisa memberi orang ilmu kebal? Kalian percaya? Begini ya, kalau untuk mengetes suatu benda yang tajam, itu bukan seperti itu. Kalau mau mengetes golok, ya, cukup dengan kertas, cukup dengan kantong kresek yang tipis itu. Dan kalau mau lebih tajam, ngetesnya itu pakai tisu. Kalau tisu udah kebelah dengan golok atau pisau, berarti itu tajam. Kalau dengan mengetes dengan paku, ya golok yang tumpul bisa putus paku. Kenapa? Karena paku itu keras dan golok lebih keras dari paku. Yang penting golok itu punya mata tajam. Tajam berarti bukan tajam sayat tisu, sayat kertas, sayat kantong, bukan. Tapi dia mempunyai bentuk mata, runcing. Kita tebas dengan paku, ya putus paku. Karena paku lebih lembut daripada golok. Golok besinya disepuh. Beda cerita kalau di golok itu menebas paku dari bahan besi karbon. Besi yang lebih keras daripada golok. Nggak mungkin putus. Paku itu lembut. Paku itu dari kawan. Cara logika ya. Kalau teman-teman mau membuktikan, teman-teman ambil tang untuk motong kawan. Itu teman-teman lihat. Mata untuk potong kawan. Itu tajam atau tumpul. Kalau teman-teman lihat, mata potong di tang itu pasti tumpul. Tapi kenapa dia bisa memotong tang? Jawabannya, bahan tang itu lebih keras daripada kawan. Dan juga bentuk mata itu ada sisi tajam. Bukan berarti tajam itu bisa memotong kertas. Bukan. Yang penting dia itu berbentuk tajam, berbentuk mata. Nah, jadi ya, apa yang dilakukan oleh Habib Bahar itu ya semua orang bisa. Karena di ilmu ilmiah itu ada jawabannya. Beda cerita ya. Kalau ya dia mengetes golok dengan golok yang bisa membelah kertas, bisa membelah kantong kresek, bisa membelah tisu, aku jamin orang yang dia tes itu pasti luka. Karena itu pisau atau golok itu pasti tajam. Kalau dia ngetes seperti itu ya semua golok bisa. Yang penting dia punya mata. Matanya udah terbentuk, tes dengan paku, ya pasti pakunya putus. Tapi dengan kulit susah untuk menggores kulit. Apalagi dia itu melakukan dengan cara pelan gitu kan. Beda cerita kalau dia menebas dengan kuat mungkin luka. Tapi kalau dia gini-gini doang ya itu mainan kami kecil gitu. Jadi begini ya, saya itu ada cerita. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita, teman-teman harus tahu. Saya itu tinggal di suatu wilayah
yang konfliknya itu cukup sering terjadi pada masa itu ya. Nah, seketika waktu saya umur 8 tahun, itu saya kelas 3 SD. Saya itu melihat dengan kepala mata saya sendiri, dan teman-teman saya juga lihat, ada preman 2 orang itu saling bacok. Dari jam 4 sore sampai malam mereka masih saling bacok. Dan itu saksinya banyak. Karena mereka itu saling bacoknya di depan pasar. Padahal udah berapa jam mereka saling bacok, tapi mereka tidak luka. Bagaimana? Jadi saya anggap mereka itu ada ilmu kebal. Tapi bagaimana mereka itu dengan sehari-hari mereka? Mereka itu baik. Mereka itu tidak pernah yang namanya memamerkan ilmu kebal mereka. Apalagi melihatkan atraksi seperti itu. Tidak pernah. Mereka orangnya itu baik. Orangnya itu lembut. Tapi sangarnya itu ya waktu mereka merebutkan wilayah. Mereka nggak ada luka satupun. Walaupun mereka luka, itu luka dalam. Ilmu kebal itu mungkin ada, tapi sulit untuk ditemukan, sulit untuk dibuktikan. Dan walaupun ada, tidak mudah untuk dipublikasi. Bukan seperti Bahar itu, bukan. Dan kata orang tua ya, kalau kita mempunyai ilmu kebal dan kita tunjuk aksi gitu kan, kita memberi aksi pada orang di depan umum, di depan orang, ilmu kebal kita akan luntur dan kita akan luka. Karena ilmu kebal itu tidak boleh ditunjuki kepada publik. Cukup kita sendiri dan cukup dengan guru kita sendiri yang tahu. Jadi teman-teman ya, memang ilmu kebal itu ada, cuma sangat sulit untuk ditemukan dan tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah untuk dipublikasikan. Apalagi yang seperti Habib Bahar. Saya tidak percaya kalau dia punya ilmu kebal. Kalau dia memang mau tes, oke, boleh. Saya bawa sendiri golok, saya tebas, dia mau tebas saya, nggak apa-apa. Ya kita tes, kita lihat apakah memang benar dia ada ilmu kebal. Dan kalau dia luka, ya jangan salahkan kita, gitu. Karena apa yang dia lakukan itu pembodohan, dan itu juga sangat bahaya. Misal begini ya, kalau ada orang tuh berguru atau minta ilmu kebal sama dia, dan tiba-tiba dia merasa kebal. Di saat dia merasa kebal, dia semena-mena. Nah, itu bahaya. Dan begini ya, sepengetahuan saya, orang yang mempunyai ilmu kebal itu tidak akan menunjukkan bahwa dia punya ilmu kebal. Dia akan diam. Dan dia tidak akan pernah mengganggu orang. Kecuali dia diganggu, baru dia. Orang jual, dia pasti beli. Cuman kalau orang yang seperti Habib Bahar, saya tidak percaya. Ya, kalau dia mau tes, oke. Kita tes, gitu. Kalau saya dari kecil saya itu sering dan mendengar yang namanya ilmu kebal. Sering melihat, sering mendengar. Orang melakukan tes ilmu kebal bukan seperti itu. Bukan melalui golok, bukan. Jadi teman-teman ya, jangan mudah percaya sama ilmu kebal, ilmu batin. Apalagi ilmu yang menggandakan uang. Jangan mudah percaya. Karena ujung-ujungnya kita kena tipu. Kalau kita percaya, yang adanya apa? Harta kita habis. Jadi teman-teman, jangan mudah percaya yang namanya hal mistis. Apalagi hal-hal yang bersangkutan dengan karoma. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.